Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa pastinya, amin. 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 Hari ini kita mau sama-sama percaya, dimanapun kita berada saat ini, apapun yang telah terjadi, kita mau percaya kalau Tuhan tetap ada buat kita. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang selalu ada buat kita, amin. Saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyatakan kerinduan kita, rasa haus kita pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama nyatakan, hatiku haus padamu. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. My heart thirsts after you, oh God. Jesus fills me once again. More of you, it's saying, Lord Jesus, more of you, more of you. Mari sama-sama lebih lagi kita mau katakan, hatiku haus padamu. Hatiku haus padamu, Yesus, Kau memuaskan kami. Yesus memuaskanku. Lebih lagi, Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesus, ku katakan more of you, more of you, more of you each day. Lord Jesus, more of you, more of you. Lebih lagi, lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesus, ku katakan lebih lagi, lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Mari sembah Dia, hanya Dia. Mari nyatakan, kami rindu Engkau. Kami mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu,
Yes, sebab hanya Dia yang layak. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Kami mau lebih lagi Tuhan bagimu. Kami mau nyatakan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Sekali lagi terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Kami yang luar biasa Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan bahwa roh-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami ya Allah. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu, kami mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Biar hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Oke saudara-saudara, saat ini mari sama-sama kita mau percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita sekalipun kita terpaksa berada di luar rumah maupun kita yang tetap setia berada di dalam rumah. Amin. 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 Yuk, mari sama-sama kita mau berjalan bersama Yesus. Kita mau menari buat Dia. Yes, kita mau naikkan pujian ini. Yes, berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan puji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku.
kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari lebih lagi sama-sama kita mau memuji nama Dia. Nyatakan Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat, karena kuasanya bekerja sempurna. kami nyanyikan Kemenangan. Yesus hebat, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. katakan Ku nyanyikan kemenangan. mari sama-sama. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Haleluya, terpuji nama Dia. Mari sama-sama kita mau lebih lagi memuji nama Dia. Hanya nama Dia, nama Yesus. Nama Yesus, Menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. nama Yesus, Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Serukan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, haleluya. Terpuji nama Dia. Haleluya, amin. Oke, saudara-saudara, kita sudah bersuka cita bersama Tuhan saat ini. Kita percaya bahwa pujian yang kita naikkan, setiap sorak-sorak yang kita nyanyikan buat Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. 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 Saat ini saya undang Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan, boleh menguatkan setiap hati kita. Biarlah hati kita boleh tetap teguh, boleh tetap erat bersama Dia. Karena hanya Dialah sahabat kita, Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Sama-sama katakan betapa ajaib. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenuh diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan besarnya Kau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, menenun yes Tuhan, diriku serupa gambaranmu. serupa gambaranmu. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu
kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yes, haleluya. Mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Bapa kami yang di dalam surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala anugerah yang Tuhan limpahkan pada kami. Ya Tuhan, biarlah pagi ini kami boleh kembali beribadah lewat online. Kami bersyukur, ya Tuhan, kalau kami masih tetap diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau Tuhan sendiri yang akan membuka hati kami, pikiran kami, untuk mengerti Tuhan segala kehendak-Mu. Mari Tuhan, kiranya firman-Mu meneguhkan setiap kami. Ya Bapa, supaya kami Tuhan di masa-masa sulit ini boleh tetap bersandar kepada Tuhan, boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, membawa kami kepada iman yang sejati kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan, supaya hamba-Mu dapat berbicara tentang firman Tuhan, dan kami semua boleh mendengarkan dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya pimpin oleh Roh Kudus, terangi setiap hati kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau, Tuhan sendiri yang bekerja di antara kami, di tengah-tengah kami. Seberapa banyak kami berkumpul di rumah tangga masing-masing, ya Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan memberikan kesempatan pada hari ini. Walaupun Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, kami ajar kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam kesulitan hari-hari ini. Kita belum dapat beribadah, kembali bertemu tatap muka di dalam gereja. Kita masih dihadapi dengan pandemi corona yang masih sangat menakutkan ini. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari di tengah-tengah kesulitan kita masih terus memandang kepada Tuhan dan tetap hati kita tujukan kepada Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang mungkin gampang percaya dan mudah percaya kepada Tuhan saat-saat ia mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang mudah percaya kepada Tuhan kalau dia melihat mujizat yang dialami, atau dia dalam keadaan senang, dalam keadaan yang berlimpah berkat Tuhan. Tapi adakah ia percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya ingin menyampaikan satu nas Alkitab bahwa orang percaya, orang beriman memiliki kepercayaan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Marilah kita membaca di dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai 13. Demikian tertulis firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud,
ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Nas yang kita baca, saudara-saudara, adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, yang disebut Miktam dari Daud. Ini adalah pengalaman Daud sebelum dia menjadi raja. Mazmur ini ditulis untuk mengingat betapa pertolongan Tuhan saat Daud sedang dikejar Saul dan hendak ditangkap oleh Raja Ahis di Gat. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu nas yang diucapkan Daud di sini. Satu perkataan yang diucapkan Daud di tengah-tengah kesulitannya ketika ia dikejar oleh Raja Saul dan hendak dibunuh. Ia mengatakan di sini, saya kutip di dalam Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudara, Daud mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Di tengah-tengah kesulitan, Daud percaya kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika mengingat pertolongan Tuhan waktu ia dikejar-kejar Raja Saul. Ia melarikan diri dari hadapan Saul dengan penuh ketakutan. Sehingga saudara-saudara, ia sampai ke kota Gat. Ia tidak menyadari bahwa di sana kota Gat adalah tempat orang-orang Filistin berada. Maka ketika ia sadar bahwa ia ada di dalam kota Gat itu, ia semakin takut dan ia menjadi takut. Karena apa, saudara-saudara? Ia ada di tengah-tengah orang Filistin. Dikatakan di sini ia hendak ditangkap oleh Raja Ahis dari Gat. Dia sangat ketakutan. Ini ditulis di dalam 1 Samuel, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15.
Di sana tertulis, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Ahis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Ahis, raja kota itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka dan menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Siapakah manusia tanpa rasa takut, saudara-saudara? Ya, siapa? Atau di antara kita yang tidak pernah takut? Apalagi tatkala ia berada di tengah-tengah badai gelombang yang besar yang ingin menenggelamkan dia. Saudara, barang seorang pun yang sangat berani, jika seorang pun sangat berani ketika ia terancam nyawanya, ia akan tergoncang perasaannya. Seperti juga yang kita baca dalam nas ini, saudara, Daud tergoncang perasaannya. Ia begitu sangat takut. Ia menghadapi Saul sudah takut, karena itu ia lari. Ia lari sampai ke kota Gad. Dan di sana ia berjumpa dengan Raja Ahis. Dan ia semakin takut. Nas ini mengatakan bahwa ia semakin takut ketika ia berada di kota Gad itu. Ia terguncang perasaannya. Ia menjadi takut sekali. Padahal saudara-saudara, ia adalah seorang pemberani. Sebelumnya kita membaca, kalau saudara melihat kisah sebelumnya Daud mengalahkan Goliat, ia begitu berani menghadapi Goliat yang gagah perkasa, yang tinggi besar. Cukup dengan alih-alih atau sebuah ketapel, ia datang maju untuk menghadapi Goliat yang gagah perkasa. Di mana waktu itu orang-orang Israel, tentara-tentara Saul, semua juga takut menghadapi Goliat. Bahkan Saul sendiri tidak berani menghadapinya. Tetapi waktu itu Daud sungguh sangat berani. Ia maju untuk menghadapi Goliat itu. Dengan hanya sebuah ketapel saja. Sebuah alih-alih dan batu kecil di tangan. Ia maju menghadapi Goliat yang lengkap persenjataannya sebagai seorang tentara Filistin yang gagah perkasa yang sangat disegani. Tetapi ia mengalahkan Goliat dengan ketapelnya itu. Sungguh aneh. Ya, memang sungguh aneh. Atau mungkin ia tidak sadar. Bahkan saudara-saudara kehilangan kesadarannya.
Ia sampai-sampai tidak sadar lari ke kota di mana orang Filistin berada, di mana ada Raja Ahis di kota Gad. Ia melarikan diri ke sana ketika dikejar Daud. Ia lupa atau barangkali sungguh tidak sadar karena ketakutannya, sehingga ia lari ke kota di mana tempat musuhnya berada. Oleh karena itu, ketika ia melihat Raja Ahis, ia ada di tengah-tengah orang-orang Filistin yang sudah mengetahui keberadaannya, dan ia sangat menjadi takut. Saudara, rupanya orang Filistin, walaupun Daud mungkin melupakannya, tapi orang Filistin tidak melupakannya. Ia tetap mengingat, inilah Daud yang telah mengalahkan Goliat, yang telah membunuh Goliat. Dan di tengah-tengah ketakutannya itu, saudara, Daud berpura-pura menjadi tidak waras. Ia berpura-pura menjadi seperti seorang gila. Tingkah lakunya, wataknya diubah sedemikian rupa. Ia bersandiwara. Ia berubah menjadi seperti seorang gila di hadapan mereka. Supaya apa? Supaya ia boleh diselamatkan. Ia bebas daripada ancaman orang Filistin yang bengis itu. Wajar, saudara-saudara, jika Daud menjadi takut. Tetapi dalam keadaan yang demikian, saudara-saudara, di dalam ketakutannya, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Dan ia mengatakan, ketika aku takut, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan takut itu, di dalam keadaan kesulitan itu, Daud berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan semata-mata. Seperti yang dituliskan di sana, di dalam Mazmur yang tadi kita baca, kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Tidak ada pertolongan lain yang akan diharapkannya. Tidak ada yang diharapkan lagi yang menjadi andalannya. Saudara-saudara, ia hanya dapat berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi saat ini, mungkin banyak di antara kita dihimpit banyak kesulitan. Marilah kita belajar juga seperti Daud. Di tengah-tengah kesulitan itu, ia mempercayai Tuhannya. Ia mempercayai Tuhan dan berseru kepadanya, memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, kita dapat bergantung pada belas kasihan Tuhan semata di dalam kesulitan-kesulitan kita. Marilah kita berkata seperti Daud, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita dapat mengatakan di tengah-tengah kesulitan itu, aku ini percaya kepadamu. Orang percaya bisa saja mengatakan di tengah-tengah kesulitan, berkata, tetapi di dalam kesulitan-kesulitan itu kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita hari ini
banyak menghadapi kesulitan di tengah-tengah pandemi corona. Banyak orang yang dirumahkan, di PHK, kesulitan ekonomi, ya, dan kesulitan usaha, pekerjaan. Kita juga berkesulitan bersosialisasi. Nah, itulah kesulitan-kesulitan kita. Dan lebih-lebih, ya, virus yang tidak kelihatan ini, yang masih merajalela, itu menakutkan banyak orang. Tetapi sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ini, kita belajar seperti Daud. Di tengah-tengah ketakutan ini, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara, apakah yang kita andalkan? Apakah yang dapat kita harapkan? Jika kita beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Saudara, orang percaya bisa saja menghadapi kesulitan, tetapi dalam kesulitan dia memandang kepada Tuhan. Kepercayaannya tidak hilang, harapannya tidak punah. Kita mungkin tidak bisa menghardik corona, dan memang kita tidak bisa menghardik corona supaya corona lenyap. Tetapi kita bisa berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihannya. Kalau Tuhan izinkan corona hari ini, saudara, kita menghadapi pandemi ini, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Kita berseru mohon belas kasihannya saja. Kalau kita masih ada hari ini, kita dilepaskan dari wabah ini, kita bersyukur. Tetapi juga saudara, kita menghadapinya dengan penuh percaya kepada Tuhan. Mohon belas kasihannya Tuhan semata-mata. Mungkin corona ini, saudara, diizinkan Tuhan supaya manusia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Manusia yang dihadapi corona yang begitu kecil, tidak mampu, ya, kita menjadi takut. Kita mulai merendahkan hati kita kepada Tuhan, mulai berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihannya saja semata, supaya Tuhan menganugerahkan kepada kita kasih setianya, kemurahannya. Biarlah segala kecongkakan kita menjadi runtuh di hadapannya, kesombongan kita akan luruh di hadapannya, dan kita di tengah-tengah kesulitan ini mencari Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh belajar merendahkan diri, mengandalkan Tuhan. Mari kita memiliki iman yang benar, kepercayaan yang benar kepada Tuhan sebagai orang Kristen. Janganlah kita memiliki iman yang ngawur seperti beberapa kelompok orang Kristen. Dan mereka mengatakan kalau kita berbahasa roh, kita akan memiliki kekuatan imun yang bertambah. Saudara-saudara, ini adalah kepercayaan yang ngawur, saudara. Tetapi sebagai orang percaya, marilah kita memiliki iman yang benar. Kita mengupayakan hidup bersih dan sehat. Ya. Inilah iman yang benar. Jangan berarti kalau kita percaya kepada Tuhan kita hidup sembrono, tidak memperhatikan bagaimana cara hidup sehat,
Biarlah kita sebagai orang percaya, kita juga memperhatikan bagaimana cara hidup bersih dan sehat sesuai protokol yang dianjurkan oleh kesehatan bagi kita. Karena itu milikilah iman yang benar di dalam menghadapi kesulitan dan bahaya yang mengancam kita. Dan sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan saja. Seperti seorang anak mengandalkan perlindungan ayahnya, ia menjadi tenang saudara. Jadi kita juga sebagai orang percaya tidak begitu menjadi terlalu takut dengan situasi dan kondisi saat ini. Dengan iman, dengan kepercayaan di tengah-tengah kesulitan saat ini, kita bisa menjadi tenang karena kita mengandalkan Tuhan. Ini bukan berarti saudara kita pasrah saja tanpa upaya, tidak berhati-hati, tidak waspada terhadap semua yang terjadi. Sebagai orang percaya, kita mempercayakan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita yang teguh, satu-satunya yang maha tinggi. Di dalam bahaya dan kesulitan ini, maka sudah tentu saudara kita akan menjadi merasa tenang dalam situasi terburuk sekalipun. Jika kita menjadikan Allah tempat perlindungan kita, Allah yang abadi, Allah yang kuat, Allah yang maha tinggi menjadi perlindungan kita. Saat angin gemuruh, hujan deras, kilat menyala, namun kita merasa tentram, aman, karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan tetap melindungi kita. Namun sekalipun mungkin kita bisa saja menjadi sakit, tetapi saudara, kita tetap berlindung kepada Tuhan, satu-satunya yang dapat kita harapkan dan andalkan. Pada umumnya saudara, orang menjadi cenderung dikalahkan oleh rasa takut pada saat bahaya melanda, mengancam jiwanya, pada saat kesesakan dihadapinya. Tetapi saudara, kita baca nas tadi, pada saat aku takut, aku ini percaya kepadamu, Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, seandainya kita juga seperti Daud ini, saudara, pada saat aku takut, aku ini percaya kepadamu, mengharapkan belas kasihannya, berseru kepadanya, kasihanilah aku ya Allah. Jika kita memahami kuasa Allah, kasih dan kesetiaannya, dan ingat akan janji-janjinya seperti Daud, firman-Mu yang kupuji, maka di tengah-tengah kesulitan itu, ia mampu memuji Tuhan. Ia mampu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan itu. Ia berpegang kepada firman Tuhan, sehingga ketakutannya diubah. Dan dikatakan, kepada firman-Mu yang aku percaya, kepada firman-Mu yang aku puji, aku tidak takut. Saudara-saudara, tadinya dia takut,
kemudian dia ingat firman Tuhan, dia ingat janji-janji Tuhan. Pada firman-Mu yang aku puji, aku tidak takut. Rasa takutnya dikalahkan, rasa takutnya dilenyapkan oleh karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hatinya menjadi tenang. Saudara-saudara, kalau kita baca lagi Mazmur yang ditulis oleh Daud, di dalam Mazmur yang tadi kita baca, apa yang dikatakan Daud? Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Kepada Allah firman-Nya aku puji, kepada Tuhan firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi saudara, ketakutannya disirnakan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga ia mengatakan, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika ia ingat firman Tuhan. Satu lagi Mazmur yang ditulis oleh Daud, di dalam Mazmur 91, ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, ada kemungkinan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, karena itu saya katakan ini Mazmur Daud. Mazmur ini merupakan ajakan himbauan terhadap semua orang, perihal perlindungan bagi semua orang percaya yang sejati. Mazmur ini ditulis di masa terjadinya wabah, penyakit sampar yang dikirim karena ia telah menghitung jumlah rakyatnya, susah. Dan ini adalah tidak menyenangkan Tuhan. Kesalahan baginya menghitung jumlah rakyatnya. Saudara-saudara, dalam syair-syairnya dinyatakan, sang pemazmur berketetapan menjadikan Allah sebagai perlindungannya. Ketika dia sadar bahwa ia salah, telah menghitung rakyatnya, di hadapan Tuhan ia berdosa, sehingga didatangkan penyakit sampar. Maka Daud berseru dan menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Dan Daud sendiri berketetapan hati untuk berlindung kepada Tuhan. Ini sikap yang dapat kita teladani dari pemazmur. Orang percaya, orang beriman memilih Allahnya sebagai pelindungnya. Dia akan merasa nyaman di dalam Allah, ia berdiam dalam Allah, ia dapat beristirahat di dalam Dia, karena ia mengenal betul siapa Allah yang dipercayainya, siapa Allah yang dilayaninya dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, Mazmur ini adalah penghiburan bagi kita, bagi orang-orang percaya sejati. Ya, kita berlindung kepada Tuhan. Ditulis di sana, kita bisa bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ia menjadi tempat peristirahatan kita dan tempat perlindungan kita sampai selama-lamanya. Kita dapat melihat, saudara-saudara, pemeliharaan Allah secara khusus. Dan kita mendapat kelegaan
Di dalam Dia kita beristirahat dengan tenang. Kita dapat melepaskan segala takut kita, karena kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan bagi jiwa kita. Saudara, adakah hari ini Anda mengalami himpitan? Adakah saudara mengalami kesulitan-kesulitan? Adakah saudara begitu merasa kesesakan, dirundung kesakitan, dirundung atau dihantui rasa takut untuk menghadapi maut? Saudara-saudara, hari ini mari tetapkan hati kita mencari Tuhan. Jadikan Dia tempat perlindungan kita yang abadi. Perlindungan bagi jiwa kita. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman bagi jiwa kita sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk mazmur yang telah kami baca. Ya Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, di tengah kesesakan ini Tuhan, kami mau berseru kepada Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Bapa, yakni Engkau menjadi tempat perlindungan kami yang teguh, tempat perlindungan kami yang maha tinggi, sehingga aman bagi jiwa kami di saat kami takut, di saat kami goyah. Kami percaya kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang dapat kami percaya. Di tengah-tengah kelemahan, menghadapi banyak kesulitan, di tengah-tengah problema kami, ya Tuhan, kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau berlindung pada Tuhan, sebab Engkau-lah yang dapat kami andalkan. Kami tidak dapat lari kepada manusia, sebab siapakah manusia yang dapat menolong kami? Tapi hanya Engkau Tuhan, ya Bapa, yang dapat kami andalkan. Ajar kami Tuhan untuk percaya dan menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kami yang teguh sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, yang menghadapi begitu banyak kesulitan, yang mungkin hari ini mengalami kesesakan, mungkin hari ini dirundung banyak sakit, menghadapi maut, teguhkan hati mereka, supaya mereka menjadi tenang. Tenangkan jiwa kami, belas kasihan-Mu ya Tuhan, limpahkan kepada kami, limpahkan kepada mereka semua. Ya Tuhan, mari Bapa, kiranya pertolongan-Mu datang, pertolongan kami datang dari Tuhan, dan perlindungan kami hanya Engkau. Terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini menjadikan kami diteguhkan, supaya di tengah-tengah menghadapi kesulitan, kami tidak takut lagi, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan satu-satunya yang maha tinggi sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Selamat memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Dia yang adalah sumber berkat. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu melengkapi hidup kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan meteraikan firman itu dalam seluruh kehidupan kami dengan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, menghadapi situasi saat ini Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin kuat karena Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat daripada Dia yang adalah sumber berkat. Tuhan memberkati Engkau dengan berkat yang melimpah-limpah, karunia yang luar biasa, dan menyertai seluruh kehidupanmu di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini. Haleluya. Allah akan terus melimpahi kita dengan berkatnya. Allah akan terus melimpahi kita dengan naungannya, dengan pertolongannya, dengan perlindungannya. Sebab itu terimalah berkat kasih sayang daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta pertolongan Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, memperlengkapi hidup kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, terpuji nama Dia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.